Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdurrahman. Saya adalah anggota Latsar 57, kelompok 4 nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan tentang presentasi saya tentang komitmen mutu. Yang pertama-tama kita akan bedah latar belakangnya dulu. Kenapa kita harus menjadikan komitmen mutu ini penting bagi ASN. Yang pertama adalah maraknya kasus korupsi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintah yang tidak efektif dan efisien. Kemudian banyaknya juga program pembangunan secara fisik yang terbengkalai sebagai cerminan ketidakefektifan roda pemerintahan. Kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat rule driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban sebagai cerminan tidak adanya kreativitas untuk melahirkan inovasi. Dan masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur negara sebagai cerminan penyelenggaraan layanan yang kurang bermutu. Itu adalah bentuk latar belakang terjadinya. Kenapa sih kita perlu notice tentang komitmen mutu ini? Selanjutnya, pengertian komitmen mutu. Komitmen mutu ini sendiri ada dua kata, komitmen dan mutu. Komitmen sendiri menurut KBBI adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan mutu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat, kepandaian, dan kecerdasan, atau bisa disebut juga kualitas. Jadi, komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik buruk. Bidang apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil, semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat memberikan kepuasan kepada stakeholder. Jadi komitmen mutu adalah janji yang ditepati untuk memberikan kepuasan dalam pelayanan. Kemudian nilai-nilai komitmen mutu. Yang pertama adalah fleksibilitas, efektivitas. Efektivitas merupakan pencapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun suatu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan penghematan biaya, waktu, tenaga pikiran dalam menyelesaikan tugas. Kalau kita dalam efektif dan efisiensi ini menurut saya berhubungan. Kalau kita dapat menekan efektif dan efisiensi ini dapat menekan biaya. Jadi tidak dilakukan pemborosan atau kegiatan yang hal-hal yang tidak perlu. Kita bisa meringkasnya. Sedangkan selanjutnya inovasi ini suatu proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Kemudian nilai-nilai komitmen mutu mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan atau customer satisfaction, apalagi dikaitkan dengan nilai utama fungsi utama pegawai ASN pasal 10, yaitu sebagai pertama, pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekatan dan persatuan bangsa. Kita sebagai ASN harus ikut andil dalam pasal itu karena kita sebagai tangan kanan pemerintah. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang metode. Metode ini diteliti pada tahun 1988 oleh
Chatham, Berry, dan Parasuraman. Metode ini dikenal sebagai SERVQUAL atau Service Quality dengan 5 dimensi jasa yang diamati dengan nama QRAT, biasa disebut sebagai QRAT. QRAT sendiri ada 5, kita lihat di samping itu. Nomor 1, responsiveness atau daya tanggap. Daya tanggap ini sendiri yaitu kebijakan untuk membantu memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tepat kepada pelanggan dengan menyimpan informasi yang jelas. Jadi kita jelas gitu. Artinya kita memiliki daya tanggap yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah assurance atau jaminan dan kepastian. Pengertiannya sendiri yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan. Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain communication, credibility, security, competence, and courtesy atau sopan santun. Yang ketiga itu tangible atau dalam bahasa Indonesia disebut bukti fisik, yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjuk eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas fisik seperti gedung, gudang, dan lain-lain, perlengkapan dan peralatan yang digunakan, serta penampilannya. Ini bisa diartikan sebagai fisiknya. Karena tangible sendiri dalam bahasa Indonesia itu merupakan bukti fisik. Kemudian nomor 4, ada empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupa memahami keinginan konsumen. Oleh karenanya, suatu perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan secara spesifik, yaitu memiliki waktu mengoperasionalkan yang nyaman bagi pelanggan. Kemudian yang kelima, reliability atau keandalan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan serta akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan, yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang empatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Kemudian implementasi dalam pelayanan kita. Kalau saya sebagai fungsional yang bertugas di kesehatan, terutama di organisasi saya yaitu Puskesmas, selalu memberikan pelayanan prima. Itu adalah implementasi dari keunggulan kita. Gimana sih contohnya pelayanan prima itu? Pelayanan prima yaitu ada beberapa, menyapa dan memberi salam, kemudian ramah dan senyum manis. Ini bisa diterapkan dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kemudian cepat dan tepat waktu. Ini bisa dibuktikan dengan ketepatan kita membuat SKP dan lainnya. Ini mendengar dan dengan sabar dan aktif. Kemudian selanjutnya penampilan yang rapih dan bangga akan penampilannya. Terangkan apa yang saudara lakukan. Ini kayak sebagai misal saya di instalasi gawat darurat. Kayak semisal ada kecelakaan, kita butuh pendarahan yang hebat, kita butuh
informed consent atau persetujuan sebelum dilakukan tindakan. Jadi pasien itu tahu apa sih yang mau dilakuin gitu. Kemudian jangan lupa memberikan ucapan terima kasih, perlakuan teman sekerja seperti pelanggan, kemudian mengingat nama pelanggan. Ini hal yang penting untuk mengingat nama pelanggan karena di instansi saya kebanyakan pelanggan atau pasien itu adalah sama karena kita bekerja sesuai dengan wilayah kerja, jadi terutama pasien itu sering datang dan pasiennya itu ya itu terus gitu. Mungkin itu persembahan dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.